Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya saat ditemukan tewas, kondisi Arya Daru dalam keadaan tak wajar dan janggal, yakni kepala terlilit lakban dan tubuh terbungkus selimut. Bahkan beredar rekaman CCTV sebelum kematian Arya Daru. Dalam video tersebut tampak dua orang berdiri di depan kamar Arya sambil membuka pintu dan melihat kondisi Arya. Dan untuk membahas teka-teki kematian Arya Daru, kita sudah bersama mantan Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Terima kasih atas waktunya Pak Susno untuk Jawa Post TV. Ya Pak Susno, apa saja kemungkinan motif di balik kematian seorang diplomat muda, terutama jika ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar? Di Kemenlu, korban sering menangani kasus TPPO. Oke, itu saya kira kita sudah membuat suatu persepsi yang kurang berdasar. Jadi kalau ada orang meninggal, maka kalau seorang penyidik atau penyelidik senior itu dia ada dua kemungkinan. Satu, orang meninggal itu wajar atau tidak wajar. Nah, kalau wajar itu yang bagaimana? Nah, wajar misalnya karena dia sudah tua, sudah umur. Kedua, kalau dia sakit, sakit terus meninggal, itu mati wajar ya. Kalau tidak wajar, maka kematian itu disebabkan satu karena bunuh diri, dua karena kecelakaan, tiga karena dibunuh. Nah sekarang jadi meninggal itu hanya dua itu, wajar dan tidak wajar. Untuk tahu wajar atau tidak wajar itu bukan persepsi yang menentukan, tapi TKP, tempat kejadian perkara. Nah, tempat kejadian perkara itulah yang akan menjawab orang itu mati wajar atau tidak. Nah, setelah di tempat kejadian perkara yang dilihat apa? Orangnya. Nah, orangnya dilihat, oh adakah tanda-tanda yang tinggal di tubuhnya? Misalnya lebam, ada luka, ada bekas-bekas yang tidak wajar. Nah, di sini yang kita lihat ada yang tidak wajar itu adanya lilitan daripada lakban yang ada di kepala. Nah, lakban di kepala. Nah, apakah ini meninggalnya wajar karena ada lakban atau tidak wajar? Belum bisa juga ditentukan. Harus ditentukan oleh bukti-bukti forensik. Apa itu bukti forensik? Pertama, ada tidak sidik jari di situ, di lakban itu. Kalau ada sidik jari siapa? Sidik jari si korban atau sidik jari orang lain. Kemudian yang kedua, ada nggak sidik jari lagi yang berada di tempat kejadian itu? Misalnya di atas meja, di atas kunci, di handphone, atau di tempat-tempat lain di sekitar korban itu. Yang kedua, nanti akan dijawab juga oleh bukti forensik yang lain, yaitu dengan cara men-tracing daripada handphone. Di handphone itu ada tidak teka-teki pembicaraan sebelum dia meninggal, dengan siapa, apa isi pembicaraannya, ada atau tidak komunikasi lewat WhatsApp, ada atau tidak komunikasi lewat email, ada atau tidak komunikasi lewat pembicaraan voice. Nah itu akan terjawab dengan cara men-tracing ke operator. Yang ketiga, ada atau tidak orang di sekitar situ sebelum atau setelah dia meninggal, akan dijawab oleh tangkapan layar CCTV. Nah, yang berikut dari sekian praduga-praduga itu akan terjawab pasti oleh apa? Oleh adanya bukti forensik berupa hasil otopsi terhadap jenazah. Ada nggak racun di dalam tubuh korban? Apa penyebab kematian? Penyebab kematian akan terjawab karena adanya bedah bagian dalam, yaitu apa? Paru-parunya, kemudian hatinya, kemudian jantungnya, dan lain-lain, itu akan menjawab apa penyebab kematian itu. Setelah tahu penyebab kematian wajar atau tidak wajar, kalau wajar maka selesai urusan ini. Kalau tidak wajar maka akan dilihat. Tidak wajarnya karena apa? Ada orang yang membunuh, dia bunuh diri, atau kecelakaan. Nah, kecelakaan itu apa misalnya? Oh, karena dia makan obat terlalu banyak, overdosis, sehingga dia keracunan di dalam tubuhnya. Nah, tapi yang menjawab itu adalah
ahli di bidang kedokteran kehakiman. Itu yang akan menjawab. Jadi tidak bisa dengan berdasarkan asumsi-asumsi, oh ada orang di sekitar itu, oh begini, oh begini. Itu boleh saja asumsi itu terletak di dalam pemikiran daripada penyidik atau penyelidik. Tetapi itu harus dijawab dengan bukti-bukti hukum dan bukti-bukti forensik yang akurat. Ya. Ya Pak Susno, seberapa realistis seseorang secara fisik bisa membungkus dirinya dengan lakban dan selimut hingga menyebabkan kematian, Pak? Menurut Bapak sendiri seperti apa, Pak? Itulah yang akan dijawab oleh bukti forensik. Praduga tidak bisa. Nah, bukti forensik itu apa? Dari hasil labor akan menentukan apa penyebab kematiannya. Apakah karena pernapasan, kekurangan oksigen, keracunan obat, ataukah darahnya yang beku, ataukah ada sebab-sebab lain. Nah, bukan praduga, tapi hasil bukti-bukti forensik yang dijawab secara ilmiah, begitu. Ya, baik. Menurut Pak Susno, berarti seberapa penting peran transparansi dalam penanganan kasus seperti ini, mengingat posisi diplomat sebagai aparatur negara? Tidak bisa kita katakan bahwa karena dia diplomat, kemudian karena posisinya langsung dia dibunuh. Nggak bisa. Yang bisa menjawab dia dibunuh atau tidak, itu adalah hasil daripada penyidikan forensik yang tidak terbantahkan, yaitu bukti-bukti ilmiah. Nah, transparansi apakah penting? Transparansi ya penting, karena publik harus tahu bagaimana cara mengungkap ini. Tapi Polri, penyidik atau penyelidik tidak bisa mengobral informasi yang dia dapat sebelum ada alat bukti yang lengkap. Jangan sampai nanti obrolan atau omongan atau keterangan daripada penyidik justru membunuh diri sendiri. Jadi penyidik itu ya, dia mengatakan wah ini diduga karena dibunuh. Nah, tapi diduga karena dibunuh tersebar isu itu, tapi Polri atau penyidik tidak bisa melengkapi bukti-bukti atau fakta hukum bahwa dia betul dibunuh. Nah, jadi penyelidik sebelum tahu hasil daripada laborat, sebelum tahu hasil tracing daripada apa yang ada di dalam HP si korban, sebelum tahu tentang tangkapan daripada CCTV, sebelum tahu sidik jari yang diolah, ada berapa sidik jari yang di lokasi, maka penyidik tidak bisa berasumsi. Nah, keterangan-keterangan ini harus didukung juga oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, yang satu sama lain harus saling berhubungan erat atau bersesuaian. Kalau tidak nanti penuh asumsi. Wah, karena dia diplomat, dia memegang peran. Oh tidak, belum tentu. Banyak diplomat yang lebih penting dari dia gitu kan. Kemudian, oh karena dia tidur sendirian, gitu. Tidak, itu nanti harus akan terjawab oleh hasil pemeriksaan saksi orang-orang terdekat dia. Siapa saksi orang terdekat dia? Istrinya. Istrinya akan memberikan informasi keterangan saksi berupa apa yang diderita, adakah si korban ini menderita penyakit, adakah si korban ini punya musuh, adakah si korban ini menyampaikan keluhan pada istrinya, adakah si korban ini bercerita tentang sesuatu bahwa dirinya terancam. Nah, itu saja tidak cukup, tetapi harus didukung dengan saksi yang lain gitu. Nah, kalau tidak nanti akan menjadi asumsi-asumsi yang bertebaran. Oh, dia diplomat, dia nangan ini. Tidak, itu nanti tetap akan diperiksa oleh penyidik seberapa penting kedudukan yang bersangkutan di Kementerian Luar Negeri. Kasus apa yang dia tangani sangat penting. Nah, kasus penting-penting yang ditangani banyak tangani oleh aparat apa? Kejaksaan, KPK, Polri sendiri. Banyak menangani kasus-kasus yang menyangkut pribadi orang lain gitu, yang lebih berbahaya. Nah, tetapi segala macam motif atau modus atau penyebab kematian tetap menjadi dikumpulkan oleh penyidik. Misalnya apa? Oh ini motif ekonomi, maka adakah tidak benda yang hilang? Oh ini motif ekonomi tentang hutang piutang. Oh ini motif ekonomi tentang balas dendam. Oh ini motif ekonomi tentang kecemburuan. Oh ini motif tentang asmara dan sebagainya. Itu dikumpulkan. Tapi tidak cukup hanya dugaan-dugaan seperti itu tanpa didukung oleh alat bukti yang lain.
Ya, menurut Pak Susno sendiri apakah ada makna tersendiri atau makna simbolik dari wajah ditutup lakban dalam konteks tindak kekerasan atau pembunuhan seperti ini, Pak? Nah, itu tetap menjadi menjadi yang harus diungkap oleh Polri. Lakban. Nah, lakban itu apakah dipasang sendiri oleh korban? Apakah lakban itu dipasang oleh orang lain? Itu ada teorinya untuk mengungkap, yaitu teori tentang sidik jari. Adakah sidik jari orang lain di situ? Oh, sidik jarinya mungkin tidak ada sidik jari orang lain, hanya sidik jari di si korban. Nah, sidik jari si korban itu apakah karena korban dipaksa memegang itu, maka akan diselidiki oleh Polri dari mana asal lakban itu. Apakah lakban itu berasal dari luar atau lakban itu sudah berada di rumah dibeli oleh si korban. Nah, ataukah pada lakban itu teorinya tidak dipasang oleh dirinya sendiri, dipasang orang lain. Itu akan terlihat daripada lilitan lakban. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang diungkap. Jadi kalau orang tidak mengungkap itu, maka timbul asumsi, oh tidak mungkin orang akan masang lakban di situ. Nah, makanya semua asumsi-asumsi harus didukung oleh fakta hukum. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk Jawa Post TV. Bapak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Sekali lagi. Sekali lagi terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam kepada pemirsa sekalian.